adik. Waalaikumsalam Kak. Perkenalkan, saya Nur Aziza, biasa dipanggil Ica, atau bisa dipanggil Suster Ica, Nurse Ica. Bagaimana dengan adik? Siapa namanya? Nama saya Nur Fajriya Kak. Oh, Nur Fajriya. Biasa dipanggil siapa? Ria. Ria. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik kok Kak. Oh, baik. Tidurnya tadi malam nyenyak? Tidak ada keluhan? Enggak. Bagaimana kalau sekarang cerita-cerita tentang masalah tadi? Bisa? Mau Jiki? Iya. Mau di mana? Di sini atau di taman? Di Sini mau? Iya. Mau sekarang atau nanti? Sekarang. Sekarang. Jadi kalau gitu kita mulai. Bagaimana perasaan tak sekarang, Dek? Malu Kak. Kenapa bisa malu? Ada masalah tak? Coba cerita Ki. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya diberitahu bahwa saya positif terkena penyakit tuberkulosis. Kak. Ada masalah lain lagi? Selain itu, Coba cerita Ki, apa masalah tak? Apa yang kita rasa sekarang? selain itu aku berpikir Kak tentang masa depanku Kak, bagaimana nanti bisa jika diterima sama orang-orang terdekatku, terutama orang tuaku, karena orang tuaku menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit yang memalukan dan termasuk aib keluarga. Jadi khawatir Ki ini sekaligus malu terhadap penyakit tak sekarang. Ya. Oh iya, bisa saya pahami bahwa adik ini kita ada masalah gangguan kesehatan jiwa tak sekarang, yaitu harga diri tak rendah. Tahu Ki apa itu harga diri tak rendah? Nggak tahu. Jadi harga diri rendah itu adalah perasaan diri seseorang di mana terjadi perubahan kondisi yang sebelumnya dia anggap dirinya itu baik, dirinya itu positif, tapi setelah terjadi sesuatu dia menganggap dirinya itu negatif, dirinya buruk. Ya, jadi penyebabnya ini adalah karena adanya perubahan status kesehatannya adik. Yang sebelumnya adik tidak mengidap suatu penyakit, nah sekarang adik mengidap suatu penyakit yang namanya tuberkulosis. Adik merasa terbebani, merasa tertekan karena adanya cibiran dari keluarga, cibiran dari tetangga. Dia tidak merasa terbebani kan? Ya. Tapi adik tahu tidak dampaknya ketika sikap seperti ini adik akan terus berkelanjutan? Enggak tahu. Ya, jadi kalau adik semakin seperti ini, tidak ada perubahan, bisa beresiko terjadi gangguan penyakit kesehatan jiwa yang berat. Ya, jadi kita harus obati dulu ini kecemasannya adik, takutannya ya. Tapi ya, saya bingung Kak harus berbuat apa. Ya, nanti saya coba untuk komunikasikan sama keluarganya untuk bisa memberikan pemahaman supaya dia juga tahu bagaimana kondisi adik sekarang. Ya, saya tahu juga adik bagaimana perasaannya. Penyakit ini bukan karena keinginannya adik yang mau, karena juga adik tidak terima kan penyakit seperti ini, juga tidak terduga bisa mengidap penyakit seperti ini. Tapi yakinkan bahwa penyakit ini turun karena Allah masih cinta sama kita, masih sayang sama kita, sehingga dia ingin menguji kita sampai seberapa mana keimanan kita terhadap Tuhannya. Jadi Allah kirimkan kita musibah karena kita ingin diuji ya. Jadi harus berpikir positif, kita harus bersyukur juga dengan adanya penyakit ini bisa menghilangkan dosa-dosanya ya. Sepakat ya, harus berpikir positif, harus semangat. Jadi fokus sekarang ini tidak usah lagi pikirkan omongan-omongan dari keluarga. Nanti saya coba komunikasikan supaya keluarganya juga paham terhadap kondisinya adik sekarang. Fokus sekarang ini adik harus fokus pada kesehatannya, fokus pada pengobatannya. Kalau diperintahkan untuk minum obat, segera minum obatnya ya.
Gak usah lagi merasakan cemas, jangan lagi malu, positif saja terhadap dirinya ya. Bagaimana nih perasaan setelah kita berbincang-bincang dengan saya? Merasa agak lega Kak, karena ada yang bisa beri Kak dorongan, motivasi untuk tetap berjuang melawan penyakit ini. Alhamdulillah, itu jadi harus kita berpikir positif ya. Percayakan pada dirinya, kita itu bisa sembuh, tidak usah lagi dengar-dengar cibiran dari orang lain, biarkan saja dia bercerita. Nanti kakak akan coba untuk komunikasikan sama keluarganya supaya keluarganya juga bisa pahami, keluarganya bisa beri dukungan juga kepada adik ya, supaya tidak tertekan lagi adik. Jadi ingat ya, apa-apa yang sudah kakak tadi katakan jangan lagi pikirkan ya, tetap semangat, berpikir positif, percayakan pada diri kita bisa sembuh. Oke? Kalau begitu kakak pamit dulu ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kalau misalnya ada lagi masalah, ingin curhat, panggil saja kakak. Kakak siap untuk mendengar semua curahannya ya. Terima kasih juga Kak sudah mau mendengarkan curhatanku, kisahku. Iya, itu memang sudah menjadi kewajiban saya sebagai perawat kesehatan jiwa. Artinya pasien yang sakit fisik itu bukan berarti dia tidak punya penyakit pada jiwanya. Seperti adik kan? Ya. Kalau begitu kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak.